bekerja paruh waktu di minimarket untuk mengumpulkan biaya kuliah karena ayahnya hanya seorang buruh dan ibunya sudah lama meninggal. Seringkali Yein berpikir meskipun ia sudah bekerja sangat keras, namun tetap saja tak ada yang berubah dalam dirinya. Ia membenci mereka yang terlahir kaya namun sombong, karena sebenarnya tak ada satupun manusia di dunia ini yang mau dilahirkan dengan kondisi miskin. Sementara itu di sebuah sekolah khusus orang kaya bernama Cheongdam, terlihat demo yang menolak pendidikan istimewa bagi keluarga bangsawan. SMA tersebut diduga mendukung kesenjangan sosial karena hanya menerima keluarga dari orang kaya saja. Pada akhirnya, pimpinan sekolah membuka siswa bagi kalangan miskin lewat jalur khusus, meskipun mereka harus berakhir dengan pembulian. Sayangnya guru tak bisa berbuat banyak karena koneksi dan harta orang tua murid yang sangat fantastis. Bahkan sekolah mengkategorikan siswa yang membayar paling mahal dengan menulisnya di tembok lobi sekolah. Alih-alih membahas mengenai nilai mata pelajaran, para siswa di sana justru membahas tas bermerek hadiah dari orang tua masing-masing. Salah satu siswi juga sengaja membooking restoran hanya untuk dirinya sendiri, membeli motor mewah edisi terbatas dengan kartu kredit ibunya, ataupun menghadiahkan sang kekasih dengan pakaian berharga jutaan dolar. Seorang siswi yang paling berpengaruh di sana adalah Jenna. Jenna terlihat ditanyai seorang guru karena menurutnya Jenna sering merundung siswa yang masuk dalam jalur penyetaraan alias siswa miskin. Sebuah laporan anonim menyebut jika Jenna merupakan biang keladi dari perundungan. Guru itu tak peduli sekalipun Jenna anak orang kaya karena pimpinan dan wali murid sudah menyetujui aturan tentang komite kekerasan sekolah sehingga Jenna tak boleh semena-mena. Jenna terlihat santai menanggapi hal itu. Ia berkata jika sebaiknya guru tersebut melakukan investigasi dengan benar karena beberapa saat kemudian muncul puluhan siswa yang mengaku jika merekalah yang melakukan perundungan dan berusaha membela Jenna. Hal itu pun membuat sang guru tercengang. Sekuat itukah pengaruh Jenna terhadap sekolah? Sin berpindah di SMA Putri Sunwo 3 bulan yang lalu. Yein bersekolah di sana. Ia pulang dengan terburu-buru karena harus bekerja paruh waktu. Di dalam bus, ia menatap layar kaca HP yang memberitakan artikel mengenai SMA kaum bangsawan, di mana SMA Cheongdam menarik SPP tahunan 100 jutawan. Rupanya, ia dalam perjalanan menuju ke rumah elit untuk mengisi lowongan pekerjaan sebagai guru tutor matematika. Murid SMP yang akan diajari oleh Yein bernama Nayeon. Ibu Nayeon berkata jika sebenarnya ia bisa saja memasukkan Nayeon dengan uang dan koneksi. Namun sayang, nilai matematika Nayeon sangatlah minim. Ucapan wanita itu sangatlah sombong yang membuat Yein merasa segan. Saat itu Yein bahkan batal mengambil kue yang disajikan karena harganya sangat mahal dan disajikan khusus di hotel bintang 5. Yein ternyata menyamar sebagai mahasiswa di Universitas Hanguk sehingga ia akhirnya diterima. Setelah interview itu, Yein kembali bekerja di minimarket. Temannya yang sedang bekerja dibuat kesal karena Yein sedikit terlambat. Pria itu memberitahu Yein jika ada seorang temannya yang sudah lama menunggu. Gadis itu adalah sahabat Yein yang tercatat sebagai mahasiswi. Ia terlihat malas dan seringkali keluyuran. Saat itu Yein memberikan makanan pada sahabatnya sebagai bentuk terima kasih karena ia sudah meminjamkan kartu mahasiswa untuk Yein mendaftar pekerjaan. Keesokan harinya di sekolah, Yein dipanggil wali kelas tentang program camp bahasa yang akan Yein ikuti di Selandia Baru. Guru tersebut berkata jika Yein batal mengikuti acara tersebut karena ada seorang siswi yang kondisinya lebih malang ketimbang Yein. Sekolah memutuskan untuk membiayai siswa itu. Yein kecewa karena sebenarnya itu tak ada hubungannya dengan dirinya dan mengapa ia yang harus dikorbankan. Yein keluar dari ruangan tersebut dengan perasaan sebal karena ada dua temannya yang mengajak Yein membahas masalah camp bahasa itu. Bedanya, mereka membayar dengan harga yang mahal untuk mengikuti program camp bahasa. Saat Yein sudah berputus asa dengan keadaannya, ia justru dikejutkan dengan kelakuan Nayeon yang tidak punya semangat belajar. Nayeon sibuk berfoto dengan tas branded yang harganya sekitar 5.000 dolar. Yein membayangkan dengan tas tersebut ia bisa membayar biaya keberangkatannya ke Selandia Baru. Mengetahui hal itu, Nayeon justru mempermainkan Yein dan mengejeknya jika orang miskin sebenarnya berpura-pura tak menginginkan barang mahal, padahal mereka akan mengambilnya jika diberi secara gratis. Sepulang dari les, Yein bekerja part-time di minimarket. Ia merasa kesal dengan perkataan Nayeon dan curhat dengan sahabatnya. Sahabatnya pun setuju jika dunia memang terlalu kotor dan tidaklah adil bagi mereka. Keesokan harinya, ketika Yein datang lagi untuk memberikan les matematika, pembantu Nayeon berkata jika Nayeon akan datang terlambat, sehingga Yein menunggu Nayeon seorang diri di kamarnya. Mengingat apa yang dikatakan Nayeon kemarin, ia melihat kembali tas branded dengan harga yang sangat mahal, mengenakannya di depan cermin, memotret dan mengunggahkannya ke media sosial. Beberapa saat kemudian, Nayeon datang dan Yein buru-buru mengembalikan tas itu ke lemari.
Namun hal yang tak disangkanya terjadi. Saat di sekolah, tiba-tiba teman-teman Hye In meliriknya dengan tatapan sinis. Mereka menuduh Hye In berasal dari keluarga kaya. Ia pun segera mengingat unggahannya di medsos. Saat teman-temannya semakin menyudutkannya untuk mengaku jika Hye In adalah orang kaya yang berpura-pura miskin, ia pun akhirnya berbohong jika dirinya memang anak dari orang kaya. Teman-teman Hye In meminta agar dirinya menggunakan barang-barang branded ke sekolah paling tidak sekali. Untuk menutupi kebohongannya, Hye In pun mengarang cerita persis seperti kisah seseorang yang diceritakan oleh sahabatnya yang kuliah di Universitas Hanguk. Hye In berdalih hanya akan menggunakannya ketika ia bisa membelinya dengan uang milik sendiri. Sebab semua barang branded adalah pemberian dari orang tua. Ia bahkan menafkahi dirinya dengan hasil bekerja paruh waktu di Toserba serta mengajar les anak SMP. Teman-temannya pun kagum dengan Hye In. Meskipun ia anak orang kaya, tapi Hye In bertanggung jawab dan sangatlah pintar. Teman-temannya pun memberi saran pada Hye In agar mendapatkan banyak follower di media sosial demi mendapatkan endorse. Hye In pun dapat ide baru untuk menghasilkan keuntungan. Berpindah di SMA Cheongdam, seorang guru sedang memberikan penjelasan. Pandangannya seketika menatap pada Jaina yang justru tertidur pulas tanpa berusaha mendengarkannya. Guru itu meminta pada murid untuk membangunkannya, tetapi tidak ada yang berani. Hingga akhirnya guru itu membangunkan Jaina sembari memberikan nasihat padanya. Oso irona. Jaina hanya membaca materi menggunakan bahasa Inggris dengan pelafalan yang sangat baik. Ia pun mengskakmat guru dengan berkata bahwa pelafalan guru bahasa Inggrisnya sangatlah buruk dan menyuruh wanita itu untuk tahu diri karena ia hanyalah guru kontrak. Di lain sisi, Hye In masih datang ke rumah Nayeon untuk memberikan les matematika. Ia selalu datang lebih awal, bahkan sebelum Nayeon pulang sekolah. Seperti biasa, ia akan mengenakan pakaian, tas, dan sepatu milik Nayeon lalu memamerkannya di Instagram. Bahkan kali ini, Hye In lebih berani ke ruang penyimpanan barang-barang berharga. Ia mulai membuka display baju hingga perhiasan. Meskipun saat itu ART Nayeon sempat memergokinya, Hye In masih meneruskan membuka pakaian dan mendapati seragam SMA Cheongdam di sana. Ia penasaran mengapa Nayeon belum diterima sekolah namun sudah memiliki seragamnya. Pembantu itu pun berkata jika Nayeon pasti diterima karena keluarganya sudah memberikan uang yang sangat besar pada sekolah tersebut. Pembantu itu menyuruh Hye In untuk mengembalikan seragam ke tempat semula, namun Hye In justru mencobanya di kamar Nayeon. Ia lalu memotret dan mengunggahnya ke Instagram. Saat itu pula, Nayeon baru pulang dari sekolah. Hye In takut ketahuan. Ia buru-buru melepaskan seragam SMA Cheongdam. Belum sempat melepaskannya, suara Nayeon sudah terdengar di depan pintu. Akhirnya Hye In bersembunyi di kolong ranjang Nayeon. Ketika Nayeon akan keluar kamar dan berusaha mencari seragamnya, ia pun mendengar suara notifikasi dari HP Hye Jin dan segera mengeceknya. Saat itulah Nayeon tahu jika Hye In bukanlah mahasiswa. Ia bahkan melihat Hye In menggunakan barang-barang branded yang diunggah ke Instagramnya. Nayeon terlihat tidak marah, namun Hye In tak pernah mengetahui jika apa yang akan dilakukan Nayeon lebih kejam dari yang pernah ia perkirakan. Hye In melakukan aktivitasnya kembali sebagai seorang penjaga minimarket. Selain bekerja, ia juga menggarap PR Nayeon bersama sahabatnya. Karena ketahuan berbohong, maka Hye In harus bekerja sebagai asisten Nayeon, seperti melayaninya berbelanja, membelikan minuman, merapikan pakaian, bahkan mengerjakan PR teman-teman Nayeon. Itulah timbal balik yang harus dilakukan oleh Hye In untuk menebus kesalahannya. Saat di sekolah, Hye In ditelepon oleh Nayeon. Ia diminta untuk mengambil naskah wawancara masuk ke SMA Cheongdam karena tertinggal di rumahnya. Dengan terpaksa, Hye In pun pergi ke rumah Nayeon karena Nayeon mengancam ingin mengakhiri hidup dan melaporkan perbuatan Hye In pada ibunya. Namun ketika tiba di SMA tersebut, Hye In justru mendengar Nayeon sedang mengoloknya di depan teman-temannya. Bahkan, Nayeon membuang naskah wawancara tersebut ke tong sampah. Saat itu, Hye In sangat terpukul dan menangis. Ia meratapi nasib karena terlahir sebagai orang miskin. Hari itu juga, Hye In gagal mengikuti ujian tengah semester. Hye In merasa kesal dengan semua yang terjadi. Ia menuju ke toilet SMA Cheongdam. Tiba-tiba ada seorang siswi yang namanya mirip dengannya dan meminjamkan ikat rambut pada Hye In. Tak sudah merasa tenang, Hye In mengembalikan ikat rambut tersebut. Hye In melihat sebuah tulisan di belakang seragam siswi itu, sehingga yakin jika siswi tersebut adalah korban perundungan. Dengan hati yang penuh amarah, ia pergi membawa seember air dan bertanya pada Jaina, di manakah ruang wawancara mahasiswa baru. Ia mengguyurkan air yang dibawanya kepada Nayeon, yang berakibat wawancara itu pun menjadi kacau. Nayeon menangis dan mengatakan akan mengadukan kelakuan Hye In pada ibunya. Beberapa saat kemudian, ibu Nayeon datang. Ia memaki, memukuli Hye In, dan terlebih ia merasa ditipu karena Hye In ternyata adalah anak SMA. Pimpinan sekolah sepertinya tak akan mentolerir keributan ini. Ia juga tak bisa menjamin apakah Nayeon bisa diterima karena telah mengganggu proses wawancara. Mendengar hal itu, ibu Nayeon mengancam akan menghancurkan hidup Hye In dengan koneksi yang ia miliki. Ia juga berkata akan menyewa banyak pengacara.
Saat kembali ke sekolahnya, Yein mendapatkan teguran dari wali kelas akan dirinya yang bisa saja dikeluarkan dari sekolah karena menyamar sebagai mahasiswa untuk bekerja sebagai tutor. Karena ulah Yein, sekolah Sunwo juga dihubungi dinas pendidikan. Guru tersebut juga berkata, Yein dituduh melakukan kasus pencurian barang-barang branded yang ia unggah di media sosial. Saat kembali dari ruangan guru, teman-teman Yein menatapnya dengan tatapan sinis karena tahu jika Yein berpura-pura kaya. Saat membuka HP-nya, ia membaca sebuah artikel tentang dirinya yang menjadi seorang penipu. Sementara itu di SMA Cheongdam, Yeol-hye sedang mengomel pada kekasihnya yang bernama Wojin. Gadis itu kesal karena pacarnya sibuk bermain HP saat sedang berduaan. Terlihat Wojin sedang melihat Instagram seorang siswi berseragam Cheongdam, namun ia tak pernah melihat siswi itu di sekolah. Instagram tersebut tak lain adalah milik Yein. Jenna yang baru saja masuk ke ruangan itu dibuat penasaran karena sepertinya ada siswi yang mengaku-ngaku bersekolah di sekolahnya. Namun saat mengecek, akun Yein telah diprivasi. Kembali ke sekolah Yein, dirinya terus saja dihujat oleh teman-temannya. Mereka merundung dan membicarakan Yein lewat obrolan kelas. Dirinya juga mendapatkan pesan dari Nayeon yang mengancamnya jika semua ini belum berakhir. Apalagi jika Nayeon batal masuk ke SMA Cheongdam. Yein tak tahan lagi dengan semua ini. Ia memutuskan untuk pergi ke SMA Cheongdam dan meminta maaf pada pimpinan atas kekacauan yang sudah ia buat saat sesi wawancara. Pimpinan berkata jika seharusnya Yein meminta maaf pada Nayeon terlebih dulu. Yein lantas menjawab jika semua ini ia lakukan agar Nayeon diterima di sekolah tersebut. Pimpinan belum memberikan jawaban yang pasti. Ia memerintahkan seorang asisten untuk membawa Yein keluar dari ruangannya. Yein merasa frustasi karena ia gagal meyakinkan pimpinan sekolah. Ia menyesal dan menangis di toilet lobi sekolah tentang apa yang dialaminya. Di toilet tersebut terlihat seorang pria bernama Somang yang sedang merokok. Ia terlihat panik mendengar suara seorang siswi yang sedang menangis di sana. Somang segera menyembunyikan rokoknya di plafon toilet itu. Ia mengendap-endap keluar melewati Yein dan berusaha kabur. Yein menyadari ada seorang pria di toilet siswi sehingga menuduh Somang sebagai pria mesum yang akan mengintip. Yein bahkan berniat merekam keberadaan Somang sebagai barang bukti. Somang berkata jika toilet itu adalah tempat rahasianya untuk merokok karena toilet itu sudah jarang digunakan akibat sebuah tragedi siswi yang melahirkan di sana. Somang mengaku sebagai siswa Cheongdam. Ia mengenali Yein karena sebelumnya Yein pernah menanyakan ruang wawancara padanya tempo hari, yang mana pada saat itu Yein datang dengan membawa ember berisi air. Keduanya akhirnya membuat kesepakatan. Yein meminta diantarkan ke tempat parkiran khusus sekolah karena ia akan membujuk pimpinan sekali lagi. Yein berjanji tak akan melaporkan perbuatan Somang yang merokok di toilet. Ia lalu mengembalikan kartu pengunjung. Sementara di malam harinya, Yein justru kembali ke sekolah Cheongdam dengan melompati pagar. Somang memberitahu mobil mewah sang pimpinan, sehingga Yein hanya perlu menunggunya saat pulang bekerja. Cukup lama Yein menunggu hingga ia ketiduran. Tanpa dirinya ketahui, pimpinan telah pulang menggunakan mobil yang berbeda. Somang ternyata kelupaan memberitahu Yein jika pimpinan memiliki 2 mobil. Yein kemudian mengecek mobil merah tersebut, tapi tak ada satu orang pun di dalamnya. Ia akhirnya berjalan untuk pulang, namun Yein dikejutkan dengan suara benda yang terjatuh dari atap gedung. Saat membalikkan badan, ia sangat terkejut karena melihat ada siswi yang tergeletak bersimbah darah. Siswi itu tak lain adalah Hae-in. Di malam itu juga, pimpinan mendapatkan panggilan telepon dari Tuan Yo terkait insiden jatuhnya siswi dari atas gedung sekolah yang sekarang kondisinya sedang dioperasi. 자살은 아닌 것 같습니다. Pimpinan menyuruhnya untuk menetapkan siswi tersebut telah bundir akibat stres belajar. Tuan Yo terlihat resah dan berkata ada kendala yang tak lain adalah saksi yang berada di TKP. Saksi tersebut bahkan yang melaporkan insiden jatuhnya siswi ke polisi. Pimpinan berkata jika dirinya yang akan mengurus saksi itu. 대한민국에 공부하다 자살한 애들이 Kondisi Yein sangat ketakutan ketika ia ditanyai oleh polisi karena Yein tak pernah melihat hal seperti itu di dalam hidupnya. Saat kejadian berlangsung, Yein langsung menangis dan gemetar serta meminta tolong. Keesokan harinya Yein pulang menggunakan bus. Ia menutupi lengan bajunya yang kotor bersimbah darah agar orang-orang tak mencurigainya. Setibanya di rumah, Yein cukup terheran karena ada Ibu Nayeon di rumahnya. Ibu Nayeon terlihat tidak marah seperti terakhir kali Yein bertemu. Yein menebak jika Ibu Nayeon akan melaporkan tindakannya kepada sang ayah. Namun wanita itu menyangkalnya. Ia justru berkata jika Nayeon lolos masuk ke SMA Cheongdam berkat permohonan Yein. 네 말 한마디면 Pimpinan bahkan meminta Yein untuk pindah ke sekolah tersebut. Yein semakin dibuat heran mendengar hal itu. Bahkan Ibu Nayeon juga memberikan bingkisan untuknya. 안 해도 무슨 얘긴지 알지? Setelahnya Yein masuk ke rumah. Saat itu ayahnya terlihat duduk dan tidak berangkat bekerja. Yein ditanyai kemanakah semalam ia menghilang karena HP-nya saja tidak aktif. Yein beralasan jika ia menginap di rumah karena belajar kelompok. Saat akan masuk ke kamarnya, sang ayah rupanya khawatir Yein membuat masalah yang bisa menyusahkan keluarganya karena mereka adalah orang biasa yang tidak memiliki uang ataupun koneksi. Yein berkata jika ia mendapatkan masalah, pasti ia akan menyelesaikan masalahnya sendiri. 시키면 우리 집은 그거 수습할 돈도 빼. Sementara itu di sekolah, terlihat Somang menjadi relawan. Ia memberikan tur singkat pada siswi baru di sana. Somang menceritakan bagaimana sekolah Cheongdam yang sebenarnya.
Siswi tersebut menyombongkan diri karena ayahnya memiliki sebuah klinik kecantikan. Somang tertawa kecil. Ia mengetahui jika hanya sebuah klinik, maka siswi tersebut hanya diposisikan di kasta terbawah. Keesokan harinya Hye-in masuk ke kelasnya. Ia tak peduli dengan teman-temannya yang masih saja membicarakannya. Hari itu Hye-in mengemasi barang-barangnya. Hingga saat Hye-in pergi, satu orang teman berkata pada mereka jika Hye-in dipaksa pindah ke SMA Cheongdam. Berita itu pun membuat teman-teman Hye-in tampak tak mempercayainya. Di malam harinya, Hye-in ditemani oleh Sunju. Ia resign dari pekerjaan paruh waktunya di minimarket. Ia tak akan lagi bekerja karena telah menjadi siswa SMA Cheongdam. Ia pun tak perlu lagi menabung untuk biaya masuk kuliah. Setahunnya, lulusan siswa di SMA tersebut mendapatkan beasiswa kuliah gratis ataupun kursus di luar negeri. Sunju penasaran dan bertanya apakah benar pimpinan Cheongdam yang menghubungi Hye-in terlebih dulu. Hye-in terlihat mengalihkan pembicaraan. Keesokan harinya di rumah Hye-in, ia kedatangan pihak dari sekolah Cheongdam untuk mengantarkan seragam. Hye-in bergegas menggunakannya dan pergi ke sebuah mall untuk membeli sepatu. Tanpa pikir panjang, ia bahkan membeli sepatu dengan harga yang cukup mahal karena Hye-in telah menarik seluruh uang tabungannya. Setelah membelinya, Hye-in sedikit menyesal karena ia terlalu boros. Namun ia tetap meyakinkan diri jika sepatu tersebut cocok dengan seragamnya saat ini. Hye-in berjalan sembari melihat jaket yang dijual di sana. Tiba-tiba seorang wanita menabraknya yang membuat kopi yang ada di tangannya terjatuh dan membasahi barang belanjaan. Orang itu tak meminta maaf, ia hanya pergi meninggalkan Hye-in begitu saja. Hye-in bergegas ke kamar mandi untuk memeriksa sepatunya. Beruntungnya, sepatunya tidaklah lecet ataupun kotor. Namun terdapat secari kertas terlihat di tote bag belanjaannya. Hye-in membukanya dan betapa terkejutnya Hye-in dengan isi kertas tersebut yang bertuliskan jika dirinya mendapat seragam dari hasil kematian seseorang. Hye-in terus mengingat orang yang menabraknya tadi dan lekas mencarinya. Dengan ceroboh, Hye-in bahkan meninggalkan sepatunya di toilet. Hye-in mencari kesana kemari, namun tak menemukan keberadaan si wanita. Ia teringat dengan sepatunya dan bergegas kembali ke toilet. Namun sepatu tersebut ternyata sudah hilang. Saat mencarinya, seorang gadis keluar dari toilet menggunakan sepatu yang sama dengan miliknya yang baru saja dibeli. Segera Hye-in bertanya siapakah gadis tersebut. Gadis itu tak lain adalah Chena. Chena bersikap angkuh dan sombong kepada Hye-in karena Hye-in satu sekolah dengannya namun tak mengenal siapa dirinya. Chena juga membuang tisu tepat di wajah Hye-in lalu mengejeknya dengan sebutan miskin. Mendengar hal itu seketika Hye-in kesal dan menghajar Chena. Chena sendiri adalah remaja cantik yang sangat populer karena ia adalah putri tunggal pemilik sebuah perusahaan besar. Semua orang menilai kehidupan Chena tak kekurangan satu apapun. Sebelum kejadian pertengkaran dengan Hye-in, Chena terlihat sedang dilayani para staf untuk memilih sepatu di sebuah butik. Asistennya berkata jika ia telah memesan sebuah restoran untuk Chena makan malam. Saat akan pergi, seorang wanita terlihat ingin menemui Chena. Respon Chena tidak begitu menyukai wanita itu. Yang diceritakan adalah calon ibu tirinya. Chena marah karena gara-gara wanita itu, kedua orang tuanya bercerai. Chena kemudian pergi dari butik. Saat berjalan, ayahnya pun terus menelponnya. Chena tahu jika wanita itu telah mengadu pada ayahnya tentang sikapnya yang tidaklah sopan. Chena menangis seorang diri di dalam lift. Meski terlihat kehidupannya yang bergelimang harta, namun hatinya sangat kesepian. Seusai menenangkan diri, Chena ke toilet. Dan saat keluar itulah seorang gadis berseragam sekolah menghampirinya yang tak lain adalah Hye-in. Wow. Chena sedikit terheran karena gadis itu bertingkah aneh dan mengira jika Hye-in adalah murid pindahan di sekolahnya. Hye-in yang tak terima menjambak rambut Chena. Hye-in bahkan membenturkan kepala Chena yang membuatnya mengalami mimisan. Ia melepas paksa sepatu Chena karena yakin sepatu itu adalah sepatu miliknya yang telah dicuri. Setelah mendapatkan sepatu tersebut, Hye-in mengunjungi tempat di mana ia membeli sepatu untuk meminta staf di sana mengemasi kembali barang miliknya. Toko itu pun tak bisa menerima permintaan Hye-in hingga Hye-in membawa pulang sepatu mahal dengan kantong kresek. Sementara itu di lain tempat, Do-eun mengendap-endap masuk ke ruangan ayahnya. Ia mencoba untuk membuka sebuah perangkas, namun sandi yang ia masukkan semuanya tidaklah cocok. Karena merasa sia-sia, Do-eun pun berniat pergi. Sebuah formulir identitas mahasiswa pindahan bernama Hye-in mencuri pandangannya. Sementara itu di luar ruangan, pimpinan telah pulang. Ia pun melihat Do-eun keluar dari ruangannya dan menanyakan apakah yang putranya lakukan di ruangan kerjanya. Do-eun hanya berkata jika ia baru saja mencari buku untuk dirinya baca. Keduanya membahas mengenai Somang yang sepertinya kembali membuat ulah. Pimpinan berkata pada putranya agar tak bergaul dengan orang yang sembarangan karena tak semua orang bisa dijadikan teman. Tanpa ayahnya ketahui, diam-diam Do-eun mengambil foto identitas siswa baru yang tadi ia lihat di ruangan tersebut. Keesokan harinya, Hye-in bersiap berangkat ke sekolah di tempatnya yang baru dengan perasaan bahagia. Hye-in mengelilingi dan mengagumi apa yang ada di sekolah Cheongdam. Ia menuju ke banyak ruangan dan melihat siswa yang sedang melakukan eskul. Setelahnya Hye-in memasuki ruang guru untuk mendapatkan kartu pelajarnya. Tanpa disangka, ia kembali bertemu dengan Somang. Somang berlaga so akrab pada Hye-in yang membuat Hye-in sedikit risih.
Somang menggenggam tangan Hye-in, berdalih ingin mengajaknya tur sekolah setelah mengetahui jika Hye-in adalah murid pindahan. Doon datang dan mencegah hal itu terjadi. Keduanya sama-sama menarik tangan Hye-in dan mengajaknya pergi. Namun Hye-in lebih memilih pergi dengan Doon ketimbang dengan Somang. Doon mengajaknya ke taman sekolah. Seketika suasana pun menjadi canggung. Doon memperkenalkan dirinya dan juga memberikan nomor HP-nya dengan dalih Hye-in bisa menghubunginya sewaktu-waktu jika ada masalah. 도돈! 내 이름은 Hye-in lalu masuk ke koridor kelas yang menjadikannya pusat perhatian. Namun ia tetap berpikir positif. Saat membuka lokernya, Hye-in sangat terkejut dengan sebuah sepatu yang semalam ia beli berikut dusnya, yang mana di dalamnya terdapat tulisan selamat datang akan dirinya ke neraka. Hye-in cukup gemetar dan kebingungan karena sepatunya sudah ia gunakan. Ia pun mengira jika semalam salah paham dengan gadis yang sudah ia hajar. Di ruangan lain, Yong-hye terlihat gembira setelah mendapatkan hadiah dari Wojin. Wojin memasangkan kalung tersebut di leher sang kekasih. Saat itu Wojin beride agar keduanya segera menikah, karena bagaimanapun keduanya sudah dijodohkan oleh orang tua masing-masing. Keduanya berciuman di ruangan tersebut hingga tiba-tiba Jaena datang yang membuat Wojin serta Yul-hye merapikan seragamnya. Saat itu Jaena terlihat buruk dan emosi karena wajahnya penuh dengan plester. Yul-hye bertanya apa yang terjadi pada Jaena. Jaena hanya berkata jika dirinya akan mencari keberadaan siswa gila yang sudah berbuat kurang ajar padanya. 야 백자가 Hye-in pergi dengan tergesa-gesa, namun ia disandung oleh beberapa siswa. Mereka ternyata memandanginya dengan tatapan menyelidik dan berkata jika Hye-in adalah orang yang sedang dicari oleh Jaena. Hye-in takut dan kebingungan tentang apa yang saat ini terjadi. Ia berlari, namun para siswa terus mengejarnya. Hye-in masuk ke dalam ruangan pimpinan dan memintanya untuk bertanggung jawab tentang hal yang sedang dialaminya. Pimpinan hanya tertawa sinis mendengarnya. Ia menjelaskan tanggung jawabnya hanyalah membuat Hye-in masuk ke sekolah ini atau mengeluarkannya. Karena sisanya bukanlah tanggung jawabnya lagi, sehingga Hye-in harus mengurus sendiri. Hye-in kabur dari sekolah melalui jendela dengan susah payah. Tiba-tiba Jaena menghampirinya. Hye-in awalnya tak mengetahui siapakah Jaena yang sebenarnya. Ia hanya menebak jika Jaena lah yang menghasut para siswa untuk merundungnya. Tiba-tiba para siswa dan siswi keluar dari ruangan dan menghampiri keduanya. Jaena berkata jika mulai hari ini Hye-in adalah musuhnya dan akan membuat hidupannya sengsara. Saat melihat name tag milik Jaena, Hye-in langsung tersadar siapakah gadis yang sedang berhadapan dengannya. Karena tak ada pilihan lain, Hye-in menyundul kepala Jaena lalu meninggalkan tempat itu. Hye-in berlari dengan kebingungan karena tak memiliki tempat untuk bersembunyi. Tiba-tiba ia ditarik ke sebuah ruangan oleh seorang siswi. Hye-in berterima kasih pada siswi itu karena telah menolongnya. Siswi itu juga memberikan sebuah sepatu karena melihat Hye-in tanpa alas kaki. Hye-in akhirnya pergi karena tak ingin siswi tersebut ikut terseret dalam kasusnya. Ia mengingat nama siswi itu bernama Si-eun yang bertujuan untuk mengembalikan sepatu saat keduanya berjumpa lagi. Saat ketahuan, Hye-in mengancam para siswa dengan merekam apa yang akan mereka lakukan. Respon yang mereka berikan hanya tertawa dan mempersilahkan Hye-in untuk melakukannya sesuka hati. Karena tak ada celah untuk kabur, Hye-in nekat untuk melompat dari tempat itu. Beruntungnya, Doeun yang memang sudah dikirimi pesan oleh Hye-in berada di bawah dan segera menolongnya. Para murid yang melihatnya pun dibuat terheran untuk apakah Doeun menolong gadis miskin itu. Keduanya pergi ke atap gedung. Doeun meminta maaf pada Hye-in atas apa yang murid itu perbuat. Saat itu Hye-in berkata jika semua ini bukanlah kesalahan Doeun. Namun Doeun merasa harus meminta maaf karena dirinya adalah putra pimpinan dan merasa harus bertanggung jawab akan hal tersebut. Doeun yang terlihat tampan dan juga baik hati membuat Hye-in teringat pada cita-cita temannya sewaktu kecil, yang mana temannya sangat ingin menjadi Cinderella agar bisa menikahi sang pangeran. Awalnya Hye-in merasa konyol, namun saat ini dengan sekejap ia menginginkan hal tersebut. Apalagi saat itu Doeun merawat lukanya dengan sangat lembut. Setelahnya Doeun menanyakan sesuatu yang membuat Hye-in tersadar. Doeun bertanya siapakah pelaku yang menghabisi Hye-in karena Hye-in ada di TKP di malam itu. Mendengar hal tersebut membuat Hye-in beranjak. Ia berkata, apakah untungnya jika dirinya memberitahu hal itu pada Doeun? Sementara Jaena terlihat akan makan malam bersama ayahnya. Di sana, Jaena menatap sinis pada wanita yang ada di samping ayahnya. Jaena lantas bertanya, di manakah ibunya saat ini? Mendengar hal itu, ayah Jaena marah karena menurutnya ini bukanlah waktu yang tepat untuk menanyakan hal itu. Wanita yang ada di samping ayahnya pun menenangkan Jaena dan mengatakan suatu hal yang tidak pernah Jaena duga. Ia berkata, jika Jaena sebentar lagi akan menjadi kakak dari anak yang sedang ia kandung. Mendengar hal tersebut, Jaena pun sangat terkejut. Ia pergi begitu saja tanpa memperdulikan ucapan ayahnya. Keesokan harinya di sekolah digemparkan dengan adegan Hye-in yang terlihat turun dari mobil Doeun. Keduanya tampak serasi dengan bergandengan tangan. Hye-in yang sedang membuka lokernya dihampiri oleh 3 orang siswi yang menanyakan adakah hubungan Hye-in dengan Doeun. Mereka mencibir Hye-in karena Doeun pasti sudah hilang akal dengan mengencani gadis yang beda level.
Hye-in merespon mereka dengan tenang dan membenarkan sebuah fakta jika dirinya memang berkencan dengan Do-eun. Di ruangan berbeda, Do-eun juga ditanyai hal yang sama oleh Yeol-hee dan Woo-jin. Mendengar pertanyaan itu membuat Do-eun mengingat saat ia dan Hye-in berada di atap gedung. Hye-in melihat gelang yang dipakai oleh Do-eun dan membuatnya menebak jika Do-eun adalah pria yang disukai oleh Ha-in karena gelang itu adalah ikat rambut yang pernah Ha-in pinjamkan kepadanya. Saat ditanya oleh kedua temannya itu, Do-eun hanya berkata jika ia memang berkencan dengan Hye-in, karenanya ia menyuruh mereka untuk tidak mengganggu gadis itu. Kembali pada Hye-in yang akan masuk ke kelasnya, ia disambut oleh 3 siswi yang tadi merundungnya. Mereka meminta Hye-in untuk berteman karena Hye-in sekarang adalah pacar Do-eun. Mereka bertanya-tanya di manakah Do-eun dan Hye-in pertama kali bertemu, dan banyak pertanyaan lain. Mereka meminta Hye-in berbincang bersama pada saat pesta perkumpulan siswi berlangsung. Hye-in tertarik dan menanyakan tentang pesta tersebut. Ternyata pesta itu hanyalah berisi para siswi dan tak sembarang orang bisa masuk ke sana. 기대 균등 제도로 들어온 선 Salah satu siswa menyebut jika Hye-in adalah murid penyetaraan. Namun karena Hye-in adalah kekasih Do-eun, hal tersebut mungkin saja membuat Hye-in terasa istimewa. Malam harinya Hye-in kembali bekerja pada waktu. Ia sedang duduk dengan Sunju yang terus saja mengomelinya untuk ikut dalam pesta tersebut. 내를 따라가. 가는 게 바보지. Sunju berkata jika bisa jadi pesta itu akan mengubah sesuatu dalam hidup Hye-in karena Hye-in bisa mendapatkan koneksi. Hye-in sebenarnya ingin datang ke pesta tersebut, namun sayangnya ia tak memiliki gaun yang mewah. Sunju beride agar Hye-in meminjam gaun kepada Nayeon. Nayeon cukup terheran karena undangan tersebut susah untuk didapatkan dan tidak semua siswi bisa masuk ke dalam pesta. Nayeon setuju untuk meminjamkan gaun tersebut pada Hye-in dengan syarat Hye-in harus menceritakan semua yang ada di pesta secara detail. Nayeon juga menolak uang sewa yang akan Hye-in berikan karena ia hanya ingin Hye-in mengembalikan gaunnya tetap dalam keadaan bersih. Diantar oleh Sunju, Hye-in datang ke pesta tersebut. Meskipun ia ragu, Hye-in tetap masuk ke sana. Di dalam ruangan, Hye-in seorang diri mengambil sebuah minuman yang telah disediakan. Tak sengaja ia terjatuh saat ada seseorang yang mendorongnya. Seorang gadis mengulurkan tangan pada Hye-in dan berniat membantu. Ketika akan menerima uluran tangan tersebut, situasi menjadi tak terkendali. Saat akan beranjak, gadis yang sedang membantu Hye-in sengaja menjatuhkan Hye-in hingga membuat gaun yang ia pakai kotor karena terkena minuman dari tangannya sendiri. 분명. Sepulangnya makan siang bersama sang ayah, Chena mengunjungi ibunya di sebuah apartemen. Ternyata ibu Chena merasa frustasi dengan kehamilan wanita simpanan mantan suaminya itu. Chena khawatir karena sebenarnya ibunya tak boleh minum alkohol sembari minum obat antidepresan. Wanita itu masih tak bisa menerima kenyataan jika dirinya dicampakkan begitu saja oleh ayah Chena. Keesokan harinya Hye-in akan sarapan bersama ayah dan kakaknya. Hye-in meminta uang kepada ayahnya dengan nominal yang sangat banyak yang membuat kakaknya sangat marah. Untuk apakah Hye-in meminta uang sebanyak itu? 너 아버지 한 달 월급이 얼마인 줄은 알아? Di balik pintu, Hye-in terlihat putus asa dengan pesan yang Nayeon berikan, yang mana Hye-in harus mengganti gaun tersebut dalam jangka waktu 1 bulan karena telah mengotorinya. Jika Hye-in tak sanggup, maka Nayeon akan melaporkan perbuatan Hye-in pada sang ibu. Hye-in hanya bisa menangis mengingat dirinya ketika berada di pesta itu. Ternyata tepat di hadapannya Chena berdiri dan menuangkan 1 botol minuman ke arahnya, sembari menyebut jika Hyejin tak pantas datang di pesta itu. Hye-in marah dan memaki akan menghajar Chena kembali, namun dirinya lebih dulu diusir oleh para bodyguard. 일반적으로 나한테만 이래도 되는 거야? Keesokan harinya di sebuah restoran, ternyata Nayeon dan Chena bertemu secara diam-diam. Keduanya membahas tentang keadaan Hye-in yang sepertinya sudah sangat stres dengan biaya ganti rugi. Setelah Nayeon pergi, Do-eun menghampiri Chena dan bertanya apakah yang Chena lakukan terhadap Hye-in di pesta. Do-eun menyuruhnya untuk menghentikan perundungan yang Chena lakukan karena hal itu bisa membuat orang lain celaka. Chena memberikan saran pada Do-eun untuk mencintai seseorang yang setara dengan dirinya. Di malam harinya, Somang sedang menepi di sebuah jalanan. Ia terkejut melihat sebuah video Hye-in yang dipermalukan di pesta semalam. Ia juga terheran untuk apakah Hye-in datang ke sana. Secara kebetulan, Somang melihat Hye-in yang sedang berjalan menemui seorang pria. Pria tersebut terlihat sedang menghitung uang dan dengan cepat Somang mengomelinya. Ia mengira pria tersebut melakukan hal tidak terpuji kepada anak di bawah umur. Hye-in terlihat bingung dan bertanya mengapa Somang ada di tempat itu dan mengancam pria yang akan menemuinya. Hye-in lalu menjelaskan jika dirinya hanya akan menjual barang bekas karena sedang membutuhkan banyak uang. Setelah urusannya selesai, sembari berjalan dengan penuh kesal, Hye-in diikuti oleh Somang yang juga mendorong motornya. Hye-in kesal pada Somang karena mengancam pria tadi sehingga membuat Hye-in gagal menerima bonus tambahan. Somang terheran karena Hye-in terlihat begitu kesal hanya karena kehilangan uang yang menurutnya recehan. Somang mengantar Hye-in pulang karena ia mengaku tak memiliki uang untuk membayar taksi. Keduanya pun berjalan bersama sembari mengobrol. Setelahnya Hye-in segera mencari pekerjaan paruh waktu yang bisa ia lakukan untuk mengumpulkan uang. Namun sayangnya tak ada satupun yang bisa ia ambil karena jarak tempat itu yang jauh dari rumahnya.
Keesokan harinya di sekolah, Hye-in bertemu dengan Chena. Chena terus saja menyadarkannya jika sekeras apapun usaha Hye-in, keberadaannya tak akan pernah diakui. 얼마나 하찮고 보잘것없는지. Hye-in tetap tenang dan menjawab jika ia sudah cukup tahu akan tempatnya. Ia justru mengejek Chena yang sepertinya tak tahu di mana tempatnya sendiri. Karena Chena terus saja mengikuti dan merasa kesal pada dirinya, padahal Chena telah memiliki apapun yang ia mau. Hye-in memberikan saran agar Chena mengabaikannya, agar keduanya bisa hidup dengan tenang. Chena justru menyuruh Hye-in untuk berhenti sekolah atau membayar gaun yang telah dikotori Hye-in di malam itu. Chena yakin Hye-in terlalu miskin untuk membayar ganti rugi yang sangat mahal. Chena memberikan waktu sepekan untuk mengisi formulir pengunduran diri. Jika Hye-in keluar dengan sukarela, maka dirinya lah yang akan membayar ganti rugi tersebut. 말고. Hari berlalu, Hye-in sedang menunggu bus, terlihat memikirkan keras apa yang harus dipilihnya sekarang. Tiba-tiba sebuah mobil berhenti di hadapannya. Ternyata itu adalah mobil Do-eun. Hye-in berangkat bersama Do-eun ke sekolah. Di perjalanan, Do-eun bertanya alasan apakah Hye-in pergi ke pesta tersebut dan membiarkan dirinya dirundung. Do-eun kembali menanyakan pertanyaan yang serupa, yang mana siapakah pelaku yang mendorong tubuh Hye-in. Hye-in hanya diam saja, meskipun Do-eun terus mendesaknya. Hye-in akhirnya bersedia menjawab pertanyaan Do-eun, asalkan Do-eun memberinya pinjaman uang. Karena tak kunjung mendapatkan jawaban dari yang ia mau, Hye-in memutuskan untuk turun dari mobilnya. Keesokan harinya saat jam istirahat berlangsung, si En mengajak Hye-in untuk mencicipi bekal yang ia bawa dari rumah. Hye-in cukup terenyuh karena gadis sebaik si En telah bersedia berteman dengannya. Tiba-tiba si En bertanya tentang uang ganti rugi untuk gaun yang kemarin dikotori oleh Hye-in. Si En kemudian menunjuk pada seorang siswa bernama Lee Duk-min yang ternyata ia adalah siswa kaya yang seringkali meminjamkan uang pada teman-temannya seperti pinjaman pribadi. Duk-min ternyata adalah salah satu siswa yang membayar paling mahal iuran tahunan di atas 5 miliar won. Duk-min juga berada satu klub berlian dengan Chena. Tanpa Hye-in ketahui, si En juga terdaftar di bagian siswa yang membayar iuran di atas 1 miliar won per tahun. Hye-in memutuskan untuk bertemu Duk-min karena ia tak memiliki pilihan lain. Saat uang telah ditransfer, Hye-in terkejut karena Duk-min menagih denda setiap minggu jika Hye-in terlambat membayarnya. Duk-min memberikan sebuah tawaran agar Hye-in menghasilkan uang sendiri dengan membantu pekerjaannya. Hye-in setuju karena permintaannya tidaklah begitu sulit. Ia hanya melakukan pemotretan dengan baju mini serta berkarakter yang harus dipakainya dan bergaya sesuai arahan Duk-min. 해주냐고. Hingga di akhir sesi foto, penawaran pun diberikan oleh Duk-min sebesar 5 juta won asalkan Hye-in mau berganti baju di hadapannya. Di lain tempat, Yul-hye sedang makan malam dengan Woo-jin. Saat sedang membicarakan hadiah anniversary, Woo-jin tiba-tiba membicarakan tentang ajakannya untuk bercinta sebelum menikah yang sangat Yul-hye hindari. Sekeras apapun Woo-jin memohon, Yul-hye tetap tidak bersedia mengikuti permintaannya. Tiba-tiba ponselnya berdering dan dengan segera Woo-jin pergi untuk mengangkat telepon itu. Terlihat Woo-jin sangat kesal dengan seseorang yang menelponnya karena seseorang itu berkata akan mengancam tentang suatu hal yang akan membuat Yul-hye marah. Hye-in terbangun dari tidurnya karena ia bermimpi insiden saat Hye-in terjatuh. Sebelum ada orang yang menolongnya, Hye-in ternyata memberikan sebuah kalung kepada Hye-in, namun ia tak tahu itu milik siapa. Namun saat diinterogasi oleh pihak polisi, Hye-in tak memberi keterangan apapun mengenai kalung yang dimaksud. Keesokan harinya, kekasih pimpinan baik yang juga ayah dari Chena mengunjungi sekolah, tempat dulu ia mengajar. Diketahui wanita itu ternyata adalah mantan guru bahasa Inggris. Ia bertemu dengan seorang teman dan masuk ke dalam gedung sekolah bersama-sama dengan perasaan senang, sembari bercerita tentang kekasih rahasianya yang akan segera menikahinya. Wanita itu pun melihat Chena dan dengan segera menghampirinya dan berbasa-basi menanyakan keadaan Chena. Chena rupanya sudah muak dengan wanita itu. Ia bahkan menyebutnya sebagai wanita simpanan. Kehamilan yang ia alami pun tak akan berubah statusnya. Wanita itu terdiam dan tidak membalas perkataan Chena. Ia memberitahukan jika bayi yang dikandungnya adalah bayi laki-laki yang mempunyai peluang sangat besar sebagai pewaris perusahaan. Chena hendak membalasnya, namun wanita itu tiba-tiba berubah menjadi tegas dan berkata jika mulai hari ini Chena harus memanggilnya ibu dan tak akan lagi mentolerir tingkah Chena yang menyebalkan. 당신 진짜 당신 아니라. Chena merasa syok mendengar rumor dan ejekan dari teman-temannya yang menyebut jika keluarga Chena kini telah hancur. Wanita itu akan menghampiri Chena. Tiba-tiba Hye-in datang dan berusaha melerai perkelahian antara Chena dan ibu tirinya. Hye-in juga menepis tangan wanita itu dan berniat mengantarkan Chena ke kelasnya. Chena hanya bisa berdiam diri dan menyuruh Hye-in untuk membawanya pergi ke tempat di mana wanita itu tak terlihat. Hye-in benar-benar membantu Chena. Ia berusaha menenangkannya dan memberinya air minum. Namun saat mengatakan sebuah kalimat yang menunjukkan perasaan iba, Chena tersulut amarah dan membuang air yang diberikan oleh Hye-in. Hye-in kemudian mengeluarkan sesuatu dari tasnya yang ternyata adalah sebuah uang. Uang tersebut sebagian dihampurkannya di depan wajah Chena. Hye-in tahu jika Chena telah bersengkongkol dengan Na Yeon sehingga ia memberikan uang tersebut untuk kompensasi gaun yang kotor.
Ye-in memperjelas jika mulai hari ini ia meminta Jenna untuk tidak mengganggunya lagi karena ia hanya ingin bersekolah dan lulus dengan nilai yang baik. Ye-in akan bertahan semampunya yang membuat hidupnya yang kacau lebih berarti. Keesokan harinya Ye-in terlihat bahagia karena tak ada yang mengusiknya lagi. Rupanya Jenna sudah melarang para murid untuk mengganggu Ye-in. Di kelas, Ye-in sedang belajar dan Doon menghampirinya. Ia menanyakan perihal masalah Ye-in dan Jenna. Ye-in menyuruh Doon untuk berhenti membahas karena dirinya mulai saat ini akan menjadi murid yang tidak terlihat. Ia juga meminta maaf atas semua perlakuannya terhadap Doon. Doon meminta Ye-in untuk berbicara empat mata dengannya yang membuat keduanya menjadi pusat perhatian. Ye-in tak ada pilihan selain mengikuti perkataan Doon. Sebenarnya Ye-in sudah lelah berurusan dengan Jenna maupun Doon. Terlebih hubungannya dengan Doon juga sudah berakhir. Namun saat Ye-in akan meninggalkannya, Doon mengancam akan melaporkan Ye-in pada ayahnya jika sebenarnya Ye-in sudah mengetahui siapakah pelaku dari insiden itu. Mendengar hal itu, Ye-in berkata jika ia sebenarnya tak mengetahui siapakah pelakunya. Namun samar-samar ia yakin jika pelaku tersebut adalah seorang wanita. 아니 얼굴을 모른다고. 여자라며. Saat berjalan di koridor, pesan masuk yang membuat Ye-in merasa terkejut. Pesan itu rupanya berisi sebuah video yang mana dirinya sedang berganti baju di depan Dukmin. Saat pelajaran dimulai, Ye-in tampak resah dan tak fokus yang membuat Si-eun tampak khawatir dengan Ye-in. Ia menulis kalimat di buku Ye-in bertuliskan apakah Ye-in baik-baik saja. Di malam harinya saat di kamar, Ye-in sedang memikirkan apa yang terjadi pada dirinya. Ia merasa kepikiran dengan secari kertas yang telah Ye-in dapatkan ketika bersinggungan dengan wanita misterius di dalam mall. Ye-in terkejut saat melihat tulisan Si-eun yang ternyata sangat mirip dengan tulisan yang sedang ia amati. Rupanya tulisan tersebut benar-benar identik. Ye-in mulai berpikir jika Si-eun adalah pelaku yang mengetahui tentang insiden jatuhnya Hae-in. Keesokan harinya, Hae-in melihat papan nama anak kelas atas dan benar saja nama Si-eun tercantum di sana. 1 tahun yang lalu, pihak sekolah mencopot papan nama milik Si-eun yang terdaftar di kelas tingkat paling unggul. Murid-murid pun melihatnya dan mengejeknya karena saat itu keluarga Si-eun telah bangkrut. Si-eun menarik rambut salah satu siswa dan membantingnya ke lantai dan menamparnya berkali-kali sembari berkata jika keluarganya telah bangkrut, keluarga siswi itu tetap tak akan bisa menandinginya. Si-eun melihat Jenna menghampirinya lantas tersenyum. Melihat Jenna menghampirinya membuat Si-eun merasa tenang. Alih-alih membela, Jenna justru menampar Si-eun di depan semua murid. Jenna menyebut jika dulu Si-eun pernah berkata untuk mencari teman yang selevel dengannya. Saat ini Si-eun sudah jatuh sehingga Jenna tak ingin berteman dengannya lagi. Si-eun tak menyangka Jenna begitu tega dan menyebalkan. Padahal Jenna seharusnya membalas budi tentang apa yang sudah Si-eun berikan selama ini. Jenna terlihat tak takut. Ia justru membisikkan sesuatu pada Si-eun jika sebenarnya ia sudah lama menantikan hal ini terjadi. Kembali ke masa kini, di koridor sekolah, Jenna bertemu dengan Si-eun. Si-eun berakting seolah-olah dirinya telah tunduk kepada Jenna dan berpura-pura tak mengerti tentang apa yang Jenna tanyakan mengenai Hae-in. Ye-in lantas menyuruh Si-eun untuk berhenti menggunakan rencana busuknya. Di lain tempat, Ye-in dengan gusar mencari kamera yang merekamnya saat kejadian berganti baju dengan Duk-im. Si-eun masuk ke tempat tersebut dan berakting seolah ia tak tahu apa-apa. Ye-in menebak jika Si-eun adalah orang yang menabraknya di mall tempo lalu. Setelah merasa tersudut, Si-eun akhirnya mengaku jika semua ini adalah ulahnya. Ye-in terkejut mendengar hal itu. Si-eun tampaknya seperti psikopat yang tak merasa bersalah atas perbuatannya. Terlebih, Ye-in yakin jika Si-eun lah yang melakukan perekaman secara diam-diam dan memberinya pesan ancaman. Si-eun menyangkalnya, karena lebih tepatnya, Dukmin lah yang merekamnya. Si-eun menyebut jika Ye-in sama saja jahatnya karena telah membuat kesepakatan dengan pimpinan untuk pindah sekolah. Ye-in pada akhirnya jujur jika dirinya masuk ke sekolah karena dirinya adalah saksi TKP, namun bukan pelakunya. Awalnya Ye-in berkata panjang lebar hingga Si-eun mengeluarkan ancaman dan meminta bantuan untuk menjebak Jenna sebagai pelakunya. 제나야. Di ruang ketua kelas, Jenna memberikan undangan pada Doon karena Yeolhae dan Wojin akan melakukan anniversary. Doon yang mengetahui hal itu sengaja ingin mengajak Ye-in ke pesta tersebut. Mendengar niatan Doon membuat Jenna marah karena Doon selalu dekat dengan gadis kalangan miskin termasuk Hae-in yang saat ini sedang terbaring koma. Doon justru terheran apakah yang membuat Jenna sangat membenci gadis itu. Pertanyaan itu pun membuat Jenna teringat malam di mana sebelum Hae-in terjatuh. Hae-in yang sudah muak dengan Jenna karena ia adalah seorang perundung berniat membongkar skandal ayahnya yang berselingkuh dengan mantan guru bahasa Inggris hingga menyebabkan hamil. Jenna tak menyangka jika Hae-in mengetahui rahasia besar keluarganya. Namun, apakah Jenna yang menyebabkan Hae-in terjatuh masih menjadi misteri. Terlihat Jenna mengunjungi ibunya yang kini dirawat di rumah sakit. Keduanya mengobrol dengan ceria membicarakan masa lalu yang indah untuk sekedar menghibur ibu Jenna. Jenna melihat beberapa goresan di tangan ibunya dan merasa prihatin karena ibunya ternyata berniat mengakhiri hidup. Saat berjalan pulang, Ye-in melihat notifikasi pesan dari HP-nya yang ternyata dari Si-eun. Si-eun terus saja meminta bantuan dan mengancamnya akan menyebarkan video tersebut.
Hye-in merasa putus asa dan menyesal mengapa ia terlibat sejauh ini. Seharusnya dulu ia mengabaikan masalah jatuhnya Ha-in sehingga ia tak terjebak ke dalam sekolah kaum bangsawan yang ternyata ia kesulitan untuk beradaptasi. Jaena yang berada di atas mobil menghampiri Hye-in yang saat itu sedang seorang diri. Ia hanya mengingatkan Hye-in untuk berhati-hati dengan Si-eun. Tak ada pilihan lain, Hye-in menghubungi Do-eun untuk menyetujui pertanyaan Do-eun tempo lalu. Namun dengan satu syarat, Do-eun harus membantunya untuk melakukan sesuatu. Keesokan harinya, keduanya pergi ke ruangan ketua kelas dan mengusir Wojin. Do-eun berkata jika ia akan berkencan di tempat tersebut. 그치. Saat Wojin keluar, keduanya pun melakukan aksinya untuk menggeledah setiap sisi ruangan. Hye-in menemukan sebuah laci yang dalam keadaan terkunci. Saat berhasil membukanya, ia kesulitan mencari karena di sana banyak flash disk dan tak mungkin mengecek satu persatu di manakah video ganti bajunya terlihat. Hye-in lalu menelpon Somang yang saat itu sudah bekerja sama dengannya. Somang terlihat sedang menyandra Dukmin di toilet dan memintanya untuk menghapus semua video menjijikan di laptop miliknya. 퍼뜨릴 생각은 안 했는데. Do-eun dan Hye-in memutuskan untuk membawa semua yang mereka temukan. Di lain sisi, Jaena menemui ayahnya di kantor. Tiba-tiba kekasih ayahnya datang dan saat itu Jaena berpura-pura bersikap manis seolah ia sudah menerima wanita itu dan memanggilnya dengan sebutan ibu. Saat akan pergi, wanita itu terus mengikuti Jaena. Jaena menegaskan jika sampai kapanpun bayi yang ada di kandungan wanita itu tak akan pernah dan tak akan mampu menyainginya untuk mewarisi perusahaan. Di kamarnya, Hye-in mengabaikan pesan dari Si-eun karena ia sudah memiliki sebuah rencana. Betapa terkejutnya Ha-in saat mengecek sebuah flash disk yang ternyata di sana terdapat video Ha-in yang sedang bercinta dengan Wojin di ruangan ketua kelas. Ia tidak percaya dengan apa yang barusan dilihatnya dan penasaran sebenarnya gadis seperti apakah sosok Ha-in. Keesokan harinya saat akan berangkat ke sekolah, Si-eun masih saja mengancam Hye-in dengan sebuah pesan. Do-eun tiba-tiba mengejutkannya. Do-eun rupanya ingin mengajaknya pergi ke pesta perayaan Yolhee dan Wojin di malam itu. Di depan lokernya, Hye-in memikirkan tentang pesta tersebut dan tiba-tiba Si-eun muncul dan mengajaknya berbicara di sebuah toilet. Si-eun terus saja menghina dan mengancam akan mengunggah video Hye-in saat itu juga. Hye-in mencegahnya dan memohon agar Si-eun memberikannya waktu sedikit lagi. Karena Hye-in yakin jika ia mengungkap Jaena sebagai pelakunya, maka kesepakatannya dengan pimpinan akan gagal yang menyebabkan Hye-in dikeluarkan. Hye-in juga menanyakan tentang flash disk skandal Wojin dan Ha-in yang ternyata sudah diketahui oleh Si-eun. Si-eun sepertinya memiliki dendam pribadi dengan Jaena sehingga ia ingin membalas dendam. Setelah Si-eun pergi, Hye-in tampak putus asa. Ia dikejutkan dengan Somang yang tiba-tiba keluar dari salah satu bilik di toilet tersebut. 아무도 안 오게. Keduanya duduk di sisi jendela. Somang tak percaya jika Si-eun memiliki watak yang lebih parah dari dugaannya. Ia meminta maaf pada Hye-in dan berjanji akan mengurus tentang Dukmin karena ternyata Dukmin masih menyimpan video milik Hye-in. Somang mengusulkan ide, bagaimana jika mereka menghubungi polisi saja. Hye-in mengabaikannya sembari berkata, murid seperti dirinya tak akan pernah bisa mendapatkan keadilan. Melihat temannya yang bersedih, Somang berjanji akan mengabulkan permintaan Hye-in. Ia lantas bertanya, apakah Hye-in menginginkan dirinya untuk menghukum Si-eun. Malam pun tiba, pesta anniversary Wojin dan Yolhee berjalan dengan meriah. Hye-in juga datang ke acara tersebut bersama Do-eun. Malam itu Hye-in mengikuti pesta tanpa ejekan dan cemooh dari teman-temannya karena Hye-in selalu berada di sisi Do-eun. Keduanya membahas mengenai kejadian yang dialami oleh Ha-in. Hye-in bertanya sesuatu tentang gadis yang malang itu. Menurut Do-eun, alasan apakah yang membuat Ha-in mengalami kemalangan? Do-eun juga penasaran, dosa apakah yang Ha-in perbuat hingga ia harus mengalami nasib naas. Padahal sejauh ini, Ha-in adalah gadis baik-baik dan tak pernah berulah. Keduanya pun kemudian masuk kembali ke dalam pesta. Hye-in menghampiri Jaena dan bertanya tentang kalung yang digunakan oleh Yolhee, yang mana kalung tersebut nyaris kembar dengan kalung yang Ha-in berikan padanya di malam kejadian. Jaena yang sudah mabuk hendak menuangkan minuman. Do-eun yang berada di sebelahnya mencegah hal itu terjadi. Jaena rupanya muak karena Do-eun sudah baik padanya karena ia tak lagi merundung Hye-in. Jaena merasa jika Do-eun telah melupakan persahabatan sejak 18 tahun silam hanya karena seorang Hye-in. Do-eun berkata jujur tentang perasaannya terhadap Jaena yang membuatnya semakin benci dan muak meskipun keduanya sudah lama berteman. Do-eun tak gentar sedikit pun. Ia berkata seakan Jaena lah yang ingin menghabisi Ha-in. Jaena terkejut dan marah dengan tuduhan itu. Do-eun semakin menggila. Ia lantas bertanya apakah menjadi miskin sangat hina bagi Jaena hingga ia menyiksa orang miskin dengan alasan itu. Jaena tertawa licik karena Do-eun lah yang sebenarnya tak sadar jika dirinya telah dipercaya oleh gadis miskin. Jaena berdalih jika kemiskinan Ha-in bukanlah sebuah dosa, tapi bagaimana dengan Ha-in yang lebih berdosa karena telah memerasnya. Jaena yang sudah kalap akhirnya mengungkapkan sebuah fakta yang mana Wojin telah berselingkuh dengan Ha-in. Jaena pergi dari tempat itu yang membuat situasi pesta menjadi kacau. Yolhee menangis setelah Jaena mengungkapkan rahasia besar kekasihnya, sementara Do-eun terlihat menghajar Wojin karena dianggapnya sebagai pria pecundang.
Ternyata yang sebenarnya terjadi di malam itu, Ye-in mendapatkan pesan berisi video mesumnya dengan Woo-jin dari seseorang yang tidak diketahui. Bukannya panik, ia justru menggunakan video tersebut untuk mengancam Woo-jin karena Yeol-hye pasti akan membatalkan pertunangan mereka. Chena menemui Hae-in karena ia tak mau Hae-in memperdaya Eun-ho lebih jauh lagi sebab ia mengetahui Hae-in telah tidur bersama Woo-jin. Terlihat raut kebencian dari Hae-in terhadap Chena karena Chena menurutnya sangat angkuh dan sombong. Ye-in juga rupanya berniat memeras Chena dengan skandal perselingkuhan ayahnya. Di luar dugaan, Yeol-hye sebenarnya sudah mengetahui perselingkuhan Woo-jin sejak lama. Ia justru menggunakan fakta tersebut untuk memegang kendali Woo-jin sepenuhnya. Namun malam ini, Chena telah mengacaukannya dan mempermalukannya di depan teman-teman. Saat sedang merenung memikirkan kejadian beruntun yang dialaminya, Ye-in tiba-tiba masuk ke dalam mobil dan meminta Chena untuk memberikan tumpangan. Singkat cerita, Ye-in mengajak Chena ke rumahnya. Ia ingin berkata jujur tentang sebuah kalung yang ia peroleh dari tangan Hae-in yang ternyata sangat mirip dengan milik Yeol-hye. Kini, Chena pun tahu siapakah pelaku yang sebenarnya. Tanpa orang ketahui, Yeol-hye saat itu memang mendatangi Hae-in di atap gedung sekolah. Ia marah karena Hae-in berani menyentuh miliknya. Yeol-hye menjambak dan menampar Hae-in dengan perasaan emosi. Keduanya pun berseteru sembari bergelut dan tanpa sengaja Yeol-hye mendorong tubuh Hae-in. Saat akan terjatuh, Hae-in berhasil meraih kalung Yeol-hye yang sedang dipakainya. Yeol-hye ketakutan dan gemetaran dengan apa yang baru saja ia saksikan. Keesokan harinya berjalan seperti biasa. Ye-in mendapat pesan dari Si-eun yang menyuruhnya untuk bertemu di tengah malam nanti. Menjelang larut, Si-eun menghubungi Ye-in untuk kesepakatan mereka. Ye-in terlihat mencari taksi yang akan mengantarkannya ke sekolah dan menyuruh Si-eun untuk menunggunya 5 menit. Si-eun menuju ke rooftop sekolah. Ye-in tak menepati janjinya sehingga Si-eun berniat mengunggah video milik Ye-in di malam itu. Namun seseorang yang tak dikenal tiba-tiba datang dan mendorong tubuh Si-eun dari ketinggian. Ye-in yang baru saja tiba di sekolah berusaha menghubungi Si-eun namun tidak kunjung mendapatkan jawaban. Bagaikan dejavu, seseorang telah terjatuh di depan mata Hae-in. Ye-in dengan yakin dan gemetaran jika sekolah ini sudah dikutuk. Kini Ye-in harus menjadi saksi atas kejadian yang menimpa Si-eun di malam itu, yang mana belum ia ketahui siapakah pelakunya. 네가 먼저 날 보자고 나와봐. 일단 너 지금 학교 했지?